Sungguhlah nikmat di hari Sabat, berbakti memuji Tuhan penuh sukacita. Marilah tuan puan memberi hormat kepada Tuhan yang Maha Mulia. Kita masuk pada episode ke-16 Renungan Pagi yang ketiga dengan judul Rencana Keselamatan Sudah Dijelaskan. Kita bersama-sama membaca ayat filan. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Di dalam Alkitab seluruh tugas-tugas manusia sudah diatur. Salomo berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kehendak Allah dinyatakan di dalam firman-Nya yang tertulis, dan inilah pengetahuan yang penting itu. Kebijaksanaan manusia yang sudah akrab dengan bahasa-bahasa berbagai bangsa sangat membantu pekerjaan misionaris. Pengertian akan hal adat istiadat masyarakat, tempat dan waktu yang tepat adalah pengetahuan yang praktis, karena akan menolong membuat gambaran-gambaran Alkitab itu jelas. Dalam menunjukkan kekuatan pelajaran-pelajaran Kristus, tetapi tidaklah begitu penting untuk mengetahui hal-hal tersebut. Pelancong dapat menemukan jalan kelepasan untuk dijalani, maka oleh sebab itu tidak ada maaf bagi siapapun juga yang binasa karena salah mengartikan Alkitab. Di dalam Alkitab, setiap prinsip vital akan dinyatakan, setiap tugas sudah dijelaskan, setiap kewajiban sudah dibuktikan. Seluruh tugas dari manusia sudah diperhitungkan oleh Sang Penebus. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam firman, rencana keselamatan cukup jelas digambarkan. Karunia hidup kekal dijanjikan dengan syarat menaruh iman di dalam Kristus. Kuasa penarikan Roh Kudus ditunjukkan sebagai alat di dalam pekerjaan keselamatan manusia. Upah bagi yang setia, hukuman bagi yang berdosa, seluruhnya sudah dinyatakan secara jelas. Alkitab berisi pengetahuan tentang keselamatan bagi semua orang yang mau mendengar dan melakukan perbuatan perkataan Kristus. Rasul mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Satu pasal terbukti menjadi kunci yang akan membuka pasal yang lain, dan dengan jalan ini terang akan dipancarkan ke atas arti yang tersembunyi dari setiap perkataan. Dengan membandingkan ayat-ayat berlainan mengenai satu topik yang sama, akan menjelaskan artinya dari setiap sudut, dan arti sesungguhnya dari kitab suci akan menjadi jelas. Tuhan Allah, pencipta dunia, telah memberikan Injil kepada dunia dengan harga yang tidak terkira. Dikutip dari Dasar-Dasar Pendidikan halaman 196 dan 197. Saudaraku, topik berikutnya, mendengarkan suara Yesus. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Yohanes 5 ayat 39. Allah berbicara kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalamnya dapat kita lihat dengan terang kenyataan tabiatnya, dari hal tindakannya terhadap manusia dan pekerjaan besar penebusan. Dengan inilah di hadapan kita dibentangkan sejarah para bapa dan nabi
serta orang-orang saleh zaman dulu. Mereka itu sama seperti kita. Silakan dibaca dalam Yakobus 5 ayat 17. Kita dapat melihat mereka berjuang melawan kekecewaan kita, namun demikian hati mereka diberanikan dan menang melalui anugerah Allah, dan dengan memandang hati kita pun diberanikan dalam usaha memperoleh kebenaran itu. Apabila kita membaca pengalaman-pengalaman mereka yang amat berharga, dari hal terang dan kasih serta berkat yang mereka nikmati, dan dari hal pekerjaan yang dibawakannya melalui anugerah yang diberikan kepada mereka itu, maka roh yang menggerakkan mereka menyalakan sebuah api kerinduan yang suci dalam hati kita, dan suatu keinginan menjadi seperti mereka dalam tabiat, sebagaimana mereka berjalan bersama Allah. Mengenai perjanjian lama, Yesus mengatakan, lebih benar lagi mengenai perjanjian baru, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Sang Penebus, yang di dalamnya kita mengharapkan pusat kehidupan kekal. Yohanes 5 ayat 39, silakan dibaca. Memang seluruh Alkitab menceritakan dari hal Yesus Kristus, mulai dari catatan pertama dalam Kejadian, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan sampai kepada penutupan janji itu, sesungguhnya aku datang segera. Kita membaca mengenai pekerjaannya serta mendengar suaranya. Yohanes 1 ayat 3 dan Wahyu 22 ayat 12. Jika Anda mau berkenalan dengan Juru Selamat, pelajarilah kitab suci. Penuhilah hati dengan firman Tuhan. Firman itulah air hidup yang memuaskan dahagamu. Firman itulah roti hidup yang turun dari surga. Yesus berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dan diterangkannya dari hal dirinya sendiri dengan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 53 dan 63. Tubuh kita terdiri dari apa yang kita makan dan minum. Maka sebagaimana dengan perkara jasmani, demikian pula lah dalam perkara rohani, yakni apa yang kita pikirkan itulah yang memberi corak dan kekuatan rohani kita. Penebusan adalah satu perkara yang ingin diselidiki malaikat. Hal itu akan menjadi ilmu dan nyanyian orang tebusan sepanjang zaman yang tidak berkesudahan. Bukankah hal itu perlu dipelajari dengan teliti pada saat sekarang ini? Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 97 sampai 99. Topik berikutnya, kunci kerajaan surga. Ayat hafalannya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19. Yesus meneruskan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata Petrus berarti sebuah batu yang berguling-guling. Petrus bukannya gunung batu yang di atasnya jemaat didirikan. Segala pintu alam maut mengalahkan dia ketika dia menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Jemaat didirikan di atas seorang yang tidak dapat dialahkan oleh pintu alam maut. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Di hadapan hadirat Allah dan segala makhluk cerdas di surga, dihadiri oleh tentara alam maut yang tidak kelihatan, Kristus mendirikan jemaatnya di atas gunung batu yang hidup. Gunung batu itu ialah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri,
yang dipecahkan dan dihancurkan bagi kita. Terhadap jemaat yang didirikan di atas dasar inilah pintu alam maut tidak dapat menang. Alangkah kecilnya jemaat itu kelihatan ketika Kristus mengucapkan perkataan ini. Hanya sedikit sekali orang percaya terhadap siapa segala kuasa iblis dan kuasa orang jahat ditujukan. Meskipun demikian, para pengikut Kristus tidak usah khawatir, karena kekuatan mereka didirikan di atas gunung batu, maka mereka tidak dapat dikalahkan. Selama 6.000 tahun, iman sudah bertumpu pada Kristus. Selama 6.000 tahun, banjir dan topan kemarahan iblis sudah dikalahkan di atas gunung batu keselamatan. Tetapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Petrus telah mengungkapkan kebenaran yang menjadi dasar iman jemaat itu, dan kini Yesus menghormati kita sebagai wakil segenap rombongan orang percaya. Ia berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lihat, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Kunci kerajaan surga ialah sabda Kristus. Segala perkataan kitab suci adalah miliknya, dan termasuk yang di sini. Perkataan ini mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup surga. Hal itu menyatakan keadaan yang dengannya manusia diterima atau ditolak. Demikianlah orang-orang yang memasyurkan sabda Allah menjadi suatu semerbak kehidupan, menuju hidup, atau bau maut menuju mati. Pekerjaan mereka adalah suatu tugas yang syarat dengan hasil abadi. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 20 sampai 22. Senin hingga Jumat saya bekerja, Sabtu dan Minggu menikmati libur. Terima kasih saudaraku semua, kiranya firman Tuhan diterima dengan rasa syukur. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.